Selamat malam. Halo, selamat malam semua. Jadi malam minggu kali ini nih masih dalam rangka Hari Jantung Sedunia nih kita mau ngomongin tentang kesehatan. Tapi buat teman-teman semua nih, oke. Malam Bang, wah, selamat malam Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi buat Yang teman-teman mana? semua, pada kesempatan kali ini kita tuh mau ngomongin tentang kesehatan, tentang ngakalin darah tinggi. Jadi kenapa penting kita bahas? Karena darah tinggi itu kejadiannya cukup banyak. Jadi dari 260 juta penduduk Indonesia, 1/3-nya itu menderita darah tinggi. Nah makanya nih, ini udah datang pakarnya nih, ahlinya. Sehat Gimana? ya, Dokter Asmoko, sehat nih. Gambarnya, gambarnya ini ya, keluar nggak gambarnya? Keluar cuman putus-putus. Oh, putus-putus ya. Ini udah lumayan nih. Oke. Oke. Nah, jadi eh, malam semua. Makasih udah join ya. Gimana nih, Dokter Asmoko, sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Gimana nih, Sehat. Dokter Islam? Thank you banget udah nyempatin waktunya ya Iya, Dok. untuk Sebenarnya gabung untuk pas juga soalnya apa teman-teman semua banyak yang kadang suka Kak bahas ini Kak, bahas kesehatan Kak, bahas. Nah, ini malam ini nih ada iya, Dokter Asmoko nih. Jadi buat iya, teman-teman, tepat. ini kita live kali ini nih, Dokter Asmoko ini adalah dokter spesialis jantung, pembuluh darah. Beliau ini bertugas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jadi nanti nih Pak dari pakarnya langsung nih. Iya, iya, iya. Thank you. Dokter Islam juga seorang dokter yang sekarang lagi mendalami ilmu penyakit jantung ya kan. Nah, kita bakal malam ini akan bahas bareng, ya kan? Apa sih darah tinggi itu, ya kan? Gimana cara kita ngakalinnya? Gimana kita menghilangkan ketakutan-ketakutan kita bahwa dokter itu serem, bahwa minum obat itu serem, ya. Dan banyak usaha-usaha lain selain minum obat yang sebenarnya bisa kita usahakan gitu ya. Nah, sebagai intro ya kita akan bahas apa sih darah tinggi. Nah, kalau kita harus tahu dulu buat teman-teman ya yang mungkin keluarganya atau eh, orang tua, teman yang punya keluhan, pusing atau apa. Nah, biasanya nanti diukur darah tingginya. Apa sih darah tinggi yang eh, yang sering kita temukan yaitu ya hipertensi darah tinggi yang primer, esensial ya. Jadi mayoritas di dunia itu 9 dari 10 orang yang dilabel dengan darah tinggi itu hipertensi primer, yaitu nggak ada penyebab khususnya ya. Nah, kalau misalnya hipertensi yang sekunder, yang minoritas itu ada penyebabnya, misalnya gangguan pembuluh darah aorta ya. Nah, terus ada gangguan ginjal ya, gangguan hormonal, tiroid dan lain-lain. Nah, itu hanya minoritas. Nah, yang mayoritas adalah yang primer, yang sebenarnya sebenarnya nih bisa kita cegah gitu. Ya, Oke. apalagi di Indonesia tadi seperti yang Dokter Islam bilang ya kan, 260-an juta penduduk, itu 1 dari 3 orang mengalami darah tinggi dan jumlahnya terus meningkat ya.
Apalagi kalau dibagi kelompok usia nih, guys, ya, lebih dari 65 tahun itu lebih sering darah tinggi ya. Lebih lebih tinggi lagi, 2 dari 3 orang ya kalau usianya lebih dari 65 tahun ya. Jadi ini penting banget nih buat kita dan keluarga kita ya kan. Nah, apalagi kalau orang usia yang lebih dari 65 itu, mereka eh, pembuluh darahnya semakin kaku ya. Nah, otomatis tensinya juga makin naik ya. Nah, terus darah tinggi ini buat yang kita yang masih muda sebenarnya itu hanya angka-angka ya. Jadi jangan terlalu stres dulu kalau udah punya darah tinggi ya. Itu tergantung apakah dia sudah mulai ada gangguan dari target organ ya. Nah, itu baru mulai kita harus waspada ya. Tapi kalau belum ada gangguan target organ, ya nanti kita akan bahas nih klasifikasinya ya. Nah, Oke. kita jangan terlalu stres dulu dengan angka darah tinggi itu ya, nggak dokter Islam ya kan. Bener dok. Apalagi kalau kita datang ke dokter ya kan dibilang kamu darah tinggi, langsung tensinya makin tinggi ya kan. Nah, mungkin kalau kalau ke ketemu dokter Islam mungkin itu ya, pasien-pasien mungkin tensinya adem kali ya. Langsung stroke dok. Ya. Nah, Dok, jadi jadi nah sebenarnya gimana? Gimana? kapan sih kita tuh sebenarnya jadi gini kalau buat teman-teman semua nih kan buat yang usia muda, usia masih oke lah 20 tahun, 25 tahun, sebenarnya perlu nggak ditensi? Jadi maksudnya kapan kita tuh sebenarnya udah mulai harus diukur tensinya? Ya, jadi orang usia di atas 18 tahun itu kita udah mulai harus aware dengan darah tinggi kita ya. Gitu. Jadi kita harus rajin cek. Nah, tapi kalau misalnya tensi kita pas dicek nggak tinggi ya, kalau tensi kita pas dicek nggak tinggi, ya kita bisa nanti berkala per 5 tahun, per 3 tahun, nanti kita bahas tuh ada ya. Nah, Oke. intinya tapi kalau kita udah di atas 18 tahun ya kita harus aware gitu. Apalagi untuk yang di atas 40 tahun ya. Oke. Nah, yang kalau di Indonesia itu kita sebut dengan tekanan darah yang optimal itu kalau kurang dari 120 per kurang diastoliknya atau angka di bawah pernya itu kurang dari 80 ya. Nah, itu kita sebut optimal ya. Jadi jangan jangan sedih kalau tensinya cuma 90 gitu ya, tapi ya itu optimal ya. Nah, terus yang normal itu range-nya tekanan darah itu 120 sampai 129 ya. Nah, yang angka pernya itu atau yang kita sebut dengan diastolik itu 80 sampai 84 ya, milimeter merkuri ya. Nah, kemudian ada kategori normal tinggi ya. Jadi normal tinggi belum kita label dengan hipertensi itu 130 sampai 139 ya per 85 sampai 89. Nah, kemudian nih baru kita mulai waspada kalau darah tingginya tensinya antara 140 sampai 159. Nah, itu kita label dengan hipertensi stadium 1 ya. Kemudian kalau 160 per 107 160 sampai 179 per 100 sampai 109 itu udah ya, masuk ke hipertensi stage 2 ya, stadium 2. Nah, kalau udah stadium 2 ini, kalau belum ataupun belum ada tampak gangguan ginjal, belum ada gangguan darah tinggi, belum ada gangguan jantung, itu kita sudah harus agresif, kita mulai obati. Nah, kalau udah di atas 180 ya, itu udah derajat 3 ya. Bahkan kalau dia ada keluhan ya kita sebut krisis hipertensi ya, harus diobati dan bisa bisa masuk IGD tuh kalau krisis hipertensi ya. Nah, eh, gimana sih kalau misalnya kita ada darah tinggi tapi umur kita masih kurang dari 40 tahun? Nah, ini kita harus cari penyebabnya. Takutnya ada penyebab sekunder ya, kayak tadi yang kita sebut gangguan hormon ya, gangguan ginjal ya, atau gangguan pembuluh darah besar seperti aorta gitu.
Nah, tadi berhubung dengan pertanyaan dokter Islam, berapa kali kita ukur setahun atau gimana sih gitu, jadwal ngukur tensi. Nah, kalau kita udah dapet tensinya diukur kurang dari 120/80, itu rekomendasinya sih tiap 5 tahun aja ya. Jadi nggak usah buru-buru. Tapi kalau tensinya antara 120 sampai 129, pernya itu diastoliknya 80 sampai 84, itu lebih mepet lagi tiap 3 tahun ya. Itu teman-teman mesti ngasih tahu orang tuanya, apa kakaknya, saudaranya tiap 3 tahun aja tensinya. Nah, terus kalau tensinya 130 sampai 139, nah ini kita mesti lebih ketat lagi tiap 1 tahun ya. Tiap 1 tahun kita kita tensi ulang. Tapi kalau udah stage 1, nah kalau udah stage 1 140 ya sampai 159, nah itu udah mulai kita perubahan gaya hidup, pola hidup yang nanti akan kita bahas ya. Apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu. Jadi nih teman-teman tadi harusnya udah dengar bahwa teman-teman di atas 18 tahun itu udah mulai kita bisa screening, diperiksa tekanan darahnya. Nah, nanti dievaluasi lagi ya dok ya, tekanan darahnya berapa ya dok? Betul, dokter Islam. Jadi sesuai rekomendasi tadi, kalau kurang dari 120 ya bisa per 5 tahun, 120 sampai 129 bisa per 3 tahun dan seterusnya. Nah, terus nih dokter Islam nih yang banyak suka salah, banyak suka mungkin coba ukur di rumah ya kan, tapi mungkin Ya. caranya masih belum tepat ya kan. Nah, kita akan bahas nih gimana sih cara mengukurnya. Nah, itu kita harus istirahat dulu ya 5 menit gitu ya. Jadi jangan habis lari-lari olahraga ya, jangan langsung ditensi ya. Terus kita harus tenang ya, harus tenang, nggak boleh cemas, gelisah, apalagi kesakitan ya kan. Baru ketiban ember kakinya langsung ditensi pasti naik ya kan. Ya kan habis diomelin, stres, cemas ya kan, nah ditensi pasti naik ya kan. Nah, terus juga jangan konsumsi kafein, rokok ya atau olahraga 30 menit tuh sebelum sebelum diperiksa ya. Tapi sebenarnya sih secara umum ya ngerokok ya jangan ya kan. Jangan hanya pas mau ditensi 30 menit doang, tapi jangan merokok seterusnya. Nah, terus nggak ada obat-obatan, nggak ada minum obat-obat flu ya. Obat tetes mata itu bisa bikin tensi kita naik sebelum di tensi ya. Jadi angkanya jadi naik tuh. Terus nggak nahan kencing, nggak, ya ini sih sebenarnya kita udah harus waspada ya, paham lah ya. Nah, yang sering orang lakukan nih berbicara waktu di tensi ya. Nah, itu bisa bikin tensi naik juga, apalagi kalau ngomongin politik ya kan, ngomongin bola Juventus ya kan, Liverpool. Tapi kalau dokter Islam, sorry nih, penggemar Liverpool tahun ini tensinya bagus ya karena gelarnya udah lengkap ya kan. Mungkin penggemar Juventus mungkin tensinya agak naik ya karena champion belum belum juga ya. Mungkin kita perlu doa yang banyak kayak. Oh iya Nah, dok, ini terus teman-teman tadi gimana banyak yang gimana? komen. Jadi sebenarnya teman-teman boleh nanya itu langsung di fitur Q&A aja, nanti kita bahas di tengah-tengah ya dok, boleh ya dok, nanti kita bahas ya dok. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita sambil itu langsung kita bahas aja nih ya kan. Ya Ada yang dok. mau ditanya langsung posting aja. Dok, sebenarnya tadi sudah dibilang dok bahwa sebenarnya penting kita dalam pengukuran tensi itu banyak hal yang harus diperhatikan. Kita nggak boleh aktivitas di tensi. Betul, betul. Soalnya sebenarnya kan banyak nih dok yang lagi ke dokter justru ternyata pas diperiksa tensinya tinggi. Padahal Ah, dia ah. nggak, tensinya nggak tinggi. Ini banyak nih dok kejadian. Ini sebenarnya apakah ada penjelasannya dok? Kenapa orang-orang jadi pada saat periksa justru tensinya tinggi? Dan yang kedua dok,
menurut dokter nih, alat tensi Mm-mm. yang seperti apa dok? Alat tensinya. Jadi buat teman-teman mungkin keluarganya di Ah, rumah ada, mereka mau siapin alat, jadi mereka tahu nih sekarang alat tensi yang baik itu seperti apa dok. ya, bagus banget nih, bagus banget. Jadi alat tensi, ya kan, sama eh, pas di rumah sakit kok tensinya naik, ya kan. Nah, ini kita sebut white coat hypertension, ya kan, atau hipertensi jas putih, ya. Jadi ngeliat jas putih, tensinya naik, waduh, stres, ya kan. Nah, itu maksudnya adalah ketika di rumah sakit tensinya 140 ke atas, tapi ketika di rumah itu ada bukti bahwa tensinya nggak segitu di bawah itu, ya kan. Nah, ini lebih kepada faktor cemas. Tapi juga kita harus waspada ya bahwa ini adalah salah satu tanda-tanda gejala bahwa di kemudian hari dia akan jadi darah tinggi yang sejati gitu ya, yang kita sebut dengan persisten ya, sustain. Kita sebut dengan sustain. Sustain itu adalah darah tinggi yang memang di rumah sakit tinggi dan di rumah sendiri juga tinggi. Nah, itu kita perlu waspada. Jadi intinya sih kalau ada white coat hypertension atau hipertensi jas putih ini, nah kita harus ubah pola hidup kita ya kan. Nanti kita akan bahas tuh apa yang perlu kita lakukan ya kan. Nah, kemudian untuk alat nih dokter Islam. Nah, alat ini memang kita yang paling bagus sebenarnya adalah yang pakai air raksa ya, sphygmomanometer, kita sebut sphygmomanometer ya, yang pakai air raksa. Nah, cuman kekurangannya air raksa ini, kalau air raksa itu ya dia ada karsinogenik ya, air karsinogenik. Nah, kemudian kalau misalnya alternatifnya ada dua, yaitu yang digital ya kan, sama yang aneroid, yang kayak jarum-jarum itu ya kan. Nah, antara yang jarum-jarum dengan digital ini memang lebih akurat yang jarum atau aneroid ya. Nah, cuman kekurangannya dibanding dengan air raksa adalah kedua alat ini perlu dikalibrasi ya, perlu dicek keakuratannya tiap 6 sampai 12 bulan. Jadi misalnya kita nggak teratur ngeceknya, bisa aja yang dulunya nggak darah tinggi sekarang jadi darah tinggi ternyata karena alatnya belum dikalibrasi ya. Jadi itu sih uh, yang bisa kita bahas bahwa alat pengukuran itu ada tiga ya. Yang pakai air raksa itu yang paling bagus sebenarnya. Cuman udah mulai nggak dipakai lagi karena air raksa ini bisa bikin ada risiko karsinogenik ya. Kalau tumpah sih sebenarnya kalau tumpah ya. Nah, tapi alternatifnya aneroid yang pakai jarum sama yang digital. Antara yang jarum sama digital masih lebih akurat yang jarum aneroid ya. Kira-kira gitu dokter Islam. Oke, dok, ini pertanyaannya udah banyak banget, jadi sambil kita jawab dulu kali ya dok. Udah ada 70 pertanyaan. 70 ya Allah. Kayaknya Iya, nggak cukup. gitu. Iya, kayaknya Eh, waktu nggak cukup. Mungkin ini bisa dok, private aja ke dokter Islam ya nggak? ini pertanyaan pertama adalah dok, izin nanya, ada nggak perbedaan tekanan sistol atau diastol minimal standar untuk anak dewasa dan orang tua? Ya, jelas ya, jelas ada perbedaan. Kayak misalnya itu sangat bervariasi tergantung umur ya. Jadi misalnya kalau bayi bisa 80-90 ya kan, anak bisa cuma 100 sampai 120 dan itu sangat bervariasi ya. Jadi dan kalau dewasa tadi kita udah bahas tuh ya batas tensinya dan kalau orang usia tua itu apalagi kalau di atas 6 di atas 60 ya itu kita masih toleransi sampai 150 ya kita baru mulai treatment kalau pada orang usia tua di atas 60 itu kalau tensinya di atas 150 ya. Jadi memang ada perbedaan. Kenapa begitu? Karena tadi di atas sudah kita sampaikan bahwa
Kalau dengan usia tua, pembuluh darah kita semakin kaku, ya kan? Kalau semakin kaku, tensinya akan semakin tinggi, gitu. Oke, terima kasih dok. Nih dok, pertanyaan yang kedua nih dok. Wah, nih dok, udah ada pertanyaan yang berikutnya bagus nih dok. Apakah dok benar tidak kalau darah tinggi terlalu lama dapat menyebabkan pembekakan jantung? Ah ya, bener banget. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Walaupun kita jangan terlalu stres, kalau ada darah tinggi masih bisa kita obatin, kita ubah pola hidup kita, tapi kita juga mesti waspada ya, bahwa kalau dibiarkan terlalu lama, bisa mengganggu organ-organ di tubuh kita, ya. Salah satunya ginjal, jantung. Nah, yang tadi ditanyakan, bisa nggak bikin jantung bengkak? Bisa, ya, bisa banget. Cuman berapa 1 tahun 2 tahunnya kita nggak tahu, ya kan? Karena misalnya tensinya tingginya cuma 141, mungkin akan perlu waktu yang lebih lama dibanding orang yang tensinya 180, tensinya 190, mungkin lebih cepat jantungnya bengkak, ya kan gitu. Oke. Berikutnya nih dok, sebenarnya dari tadi kan kita bahas darah tinggi nih dok. Sebenarnya Benar. kenapa penting kita mulai jaga tekanan darah tinggi kita? Apa sih dok yang perlu kita khawatirkan? Kenapa kita harus jaga tekanan darah kita tetap optimal dok? Nah, ini pertanyaan bagus ya kan. Kenapa sih kita harus urusin tekanan darah kita, ya kan? Kenapa kita nggak urusin yang lain ya kan, jodoh atau rezeki, ya kan? Nah, justru kita mau biar dapet jodoh yang oke, rezeki yang banyak, kita harus sehat, ya kan? Nah, sehat itu caranya adalah menjaga, salah satunya menjaga tekanan darah, ya kan? Nah, itu manfaatnya supaya kita bisa beraktivitas dengan baik, ya kan? Kita bisa uh, bersosialisasi dengan baik, ya kita harus menjaga tekanan darah. Nah, kalau nggak dijaga, dia akan berkembang jadi penyakit yang lebih berat ya sebenarnya. Tapi ya kita sering dengar lah, keluarga, teman, orang tuanya teman, ya kan, mengalami penyakit yang berat, yang ya sebenarnya saya nggak mau bahas di sini supaya kita nggak stres kan. Tapi ya yang perlu diwaspadai ya kayak kayak serangan jantung ya, stroke ya. Tapi itu sebenarnya kita nggak usah bahas. Kita perlu kita bahas gimana sih cara meningkatkan kewaspadaan terhadap darah tinggi gitu dan mencegah gitu. Oke. Terus dok, nih kita masuk ke topik berikutnya nih dok. Jadi Ya, sebenarnya kan kebiasaan sehari-hari apa aja sih dok yang bisa mencegah supaya tensi kita nggak tinggi? Misalnya, penting nggak sih kita tuh sebenarnya olahraga? Apalagi kan ini sekarang lagi pandemi gini ya dok ya. Kebanyakan nih jadi kita betul betul. jadi kaum rebahan dulu nih kita nih. Terus Iya. gimana nih dok? Pendapat dokter gimana? Ya, jadi ini emang pertanyaan yang bagus banget ya, bahwa gimana sih kita cara-cara untuk menjaga supaya tekanan darah kita nggak terlalu tinggi. Jadi ada usaha-usaha ya, kita gimana sih ngakalin darah tinggi ya. Ngakalin darah tinggi ini salah satu yang paling penting adalah eh, kita kurangi konsumsi garam ya. Garam di garam itu ada ion namanya natrium ya. Nah, natrium ini ada batasannya sehingga tidak mengganggu pembuluh darah kita, meningkatkan tekanan darah. Batasannya yaitu 1.500 sampai 2.300 miligram ya. Ya. Nah, kita udah tahu sendiri lah makanan apa yang bikin yang banyak garamnya, yang banyak natriumnya ya, atau mungkin kita lihat di label makanan bahasa Inggrisnya sodium ya. Jadi teman-teman ya harus perhatiin ya. Nah, tapi makanan nanti yang detailnya itu yang banyak natriumnya berapa miligram di keripik ini, berapa miligram di mie instan yang itu, nanti ada sesi dengan PDGKI ya, Persatuan Dokter Spesialis Gizi Klinik ya, yang cabang Jakarta. Nanti kita uh, nantikan waktunya ya. Nah, selain menjaga asupan natrium ya, ya, uh, kita juga harus olahraga ya.
harus makan makanan yang mengandung banyak serat ya, dan mineral-mineral ion seperti magnesium ya. Nah, kalau soal olahraga kayaknya dokter Islam juga hobi olahraga nih ya kan. Iya Mungkin dok. bisa share pengalamannya nih. Saya lihat di akunnya ada before after ya kan, itu keren banget itu. Iya dok. Mungkin dokter Islam bisa share sedikit ya kan Jadi, pengalamannya jadi sebenarnya dalam. dulu sempat memang berat badan naik dok. Jadi dulu sempat hampir berapa ya 100, mungkin 110 ada kali ya, 100 110. Cuman pada saat itu memang dulu saya lagi ini dok, lagi tugas di Sulawesi. Jadi di sana tuh gampang capek. Terus kalau iseng tensinya tinggi-tinggi terus 130, 140. Terus denyut jantungnya cepet, selalu itu kayak gitu. Akhirnya eh, karena terlalu lama nggak nyaman kayak gitu, basic coba mulai hidup sehat nih, jaga makan, olahraga teratur, dan alhamdulillah balik semua tuh dok, tensi sekarang alhamdulillah selalu di bawah 120, berat badan stabil, dan memang jauh lebih sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, tensi juga oke ya. Alhamdulillah banget. Iya dok. Terus dok, ini Iya. teman-teman banyak yang penasaran dok. Dari tadi dokter Hmm. bilang makanan yang asin. Kenapa sih penting banget nih natrium? Emang apa hubungannya dok? Kalau kita konsumsi makanan yang asin sama tekanan darah tinggi? Nah, ya ya. Benar. Jadi ini menarik banget ya. Kenapa natrium ya itu bisa bikin darah tinggi. Jadi ion natrium ini unik ya, unik. Dia sifatnya menahan air dalam tubuh, ya kan? Nah, kalau dia sifatnya menahan air dalam tubuh, ya volume darah meningkat, ya jumlah darah yang dipompa sama jantung kita juga meningkat, ya sehingga ujung-ujungnya eh, tekanan yang tinggi di dalam jantung ini akan disalurkan ke pembuluh darah. Jadi tekanan darah kita naik juga gitu. Nah ini eh, masalah natrium ini sebenarnya udah lama ya, cuman kita harus meningkatkan awareness kita aja ya. Misalnya nih contohnya untuk soal natrium ya sudah beberapa kali dibuktikan, misalnya kalau ada bencana alam ya, kalau ada bencana alam terus kan dapat sembako, mostly kebanyakan kan makanan yang sudah jadi ya kan. Nah, itu biasanya pengungsi atau orang-orang yang kena bencana itu tensinya juga akan naik gitu, dan ini terjadi di beberapa lokasi ya, kayak di Jepang juga pernah tuh ya, di Jepang waktu tsunami 2014 itu diteliti, oh iya karena mereka makan makanan yang banyak natriumnya di makanan yang sudah jadi gitu. Jadi kita bisa atur ini, kita bisa cegah ini, misalnya di rumah kita masak ya diatur berapa sendok garamnya. Nah, tadi kan kita rekomendasinya 1.500 sampai 2.300 miligram ya dokter Islam. Nah, itu sih setara dengan 4 sampai 6 gram garam dapur ya, NaCl. Jadi 4 sampai 6 gram itu berapa sih? Ya itu satu sendok teh. Saya sering edukasi ke pasien gitu ya, ke keluarga pasien bahwa tolong di rumah masakannya diatur ya, untuk pasien bahwa garamnya itu satu sendok teh saja per hari gitu. Nah, ada juga yang nurutin, ada juga yang mungkin sibuk ya nggak sempet. Nah, itulah yang pengen kita tingkatkan awareness-nya di sini gitu. Zaman Saya- zaman Ah, semua nih, saya yakin nih teman-teman juga pasti ngelakuin semua nih. Eranya udah apa-apa tinggal online, tinggal GoFood, makanan datang, Iya. cemilan di. Mm, Dan sebenarnya gini dok, banyak kemarin teman juga tanya, garam itu kan sekarang ada tuh, oh ini pakai garam Himalaya. Sebenarnya mm. tetap sama atau gimana nih dok? Nah, ya ini bagus juga nih. Tadi kayak ada yang nanya juga tuh ya tentang garam Himalaya. Iya. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya semua garam itu sama ya. Kurang lebih sama kadar natriumnya, efeknya untuk tekanan darah tuh sama kurang lebih.
ya. Yang berbeda itu rasanya ya, yang berbeda itu rasanya dan warnanya. Apalagi kalau kita bahas garam Himalaya ya, garam Himalaya itu warnanya pink-pink gimana gitu kan. Jadi mau melihat orang yang warna pink ini kayaknya pengen beli ya, biasa garam warna putih ya kan. Nah, tapi sebenarnya kadar natriumnya nggak beda jauh antara 2.200 sampai 2.300 ya kan. Nah, yang misalnya ada yang mengklaim kadar natriumnya berbeda atau lebih rendah, itu sih sebenarnya karena ukuran kristal garamnya aja, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kristal garamnya masih kasar, masih gede-gede, ya kan, tentunya dia akan menyisakan ruang-ruang kosong ya, sehingga ya betul aja natriumnya lebih rendah. Tapi sebenarnya kalau dia dijadiin kristal yang lebih halus lagi garamnya, yang seperti bubuk tepung ya. Nah, itu ya pasti akan sama dengan garam-garam yang lain gitu. Jadi sebenarnya eh, untuk beberapa jenis garam ya, mau garam Himalaya, garam laut ya, garam dapur ya, kandungan natriumnya kurang lebih sama antara 2.200 sampai 2.300. Yang membedakan adalah rasanya, warnanya, dan ya kalau bisa untuk kesehatan tiroid kita ya gunakanlah garam yang beriodium ya gitu. Itu aja sih dokter Yeslam beda. Berarti sebenarnya tetap harus dibatasin ya dok. Soalnya kan banyak yang, oh ini buat diet nih, banyak pakai garam, Hmm, ini garam diet nih gitu. hmm, iya, jadi tetap aja harus di asupannya kita kita jaga asupannya ya kan supaya nggak mencetuskan darah tinggi gitu. Dok, ini ada yang bertanya lagi dok ya. Ini udah nambah 100 dok pertanyaannya. Jadi kita bahas Iya. dulu ya. Waduh, banyak Dok, banget ya. kalau mau tanya silakan masukin aja fitur Q&A-nya, nanti kita usahain kita bahas. Nah dok, ini dok izin bertanya kalau misalnya sekitar 150 untuk umur 65 tahun itu normal nggak sih dok? Ya, jadi kalau untuk umur 65 tahun ya kita sebenarnya kalau di Indonesia kita sudah masuk ke kategori hipertensi stage 1 ya, karena antara 140 sampai uh, 159 itu kan stage 1. Nah, itu kita masih bisa stage 1 ini masih bisa kita usahakan dengan pola hidup yang sehat dulu ya. Tapi nggak kita biarin lama-lama ya, harus ada jangka waktunya ya, supaya kalau kita biarin lama-lama kan bisa berkembang menjadi gangguan jantung, gangguan ginjal, pembengkakan dan lain sebagainya. Nah, itu kita kasih waktu 3 sampai 6 bulan ya. Jadi untuk melakukan usaha-usaha tadi ya, kayak olahraga 5 sampai 7 kali seminggu, masing-masing 30 menit ya. Terus kurangi asupan garam ya, meningkatkan asupan magnesium. Nanti kita akan bahas kenapa magnesium penting ya kan. Nah, kemudian dan salah satu usaha ngakalin yang bisa kita lakukan juga adalah memelihara hewan peliharaan ya, memelihara hewan peliharaan itu kayak anjing, kucing ya, atau hewan-hewan lain ya. Nah, Oh, kenapa sih bisa? Gimana gimana? kakak tua dok. Ya, kakak tua ya, kayak si Ocong ya kan. Apalagi kalau ngejar-ngejar Ocong itu jadi fit karena dia terbang kita harus kejar dari ujung ke ujung ya kan. Nah, tapi benar bahwa manfaat hewan peliharaan ini selain dia mengurangi stres ya, mengurangi hormon kortisol ya, hormon stres namanya kortisol. Nah, hormon stres ini kalau dikurangin bisa menurunin tensi. Kemudian kalau kita ajak hewan peliharaan kita jalan, kalau misalnya yang punya anjing ya kan, tapi kita sih enggak ya. Tapi kalau misalnya yang punya hewan lain kayak burung, si ocong ya kan, dia terbang-terbang kita kejar ya kan, kita jadi olahraga gitu. Itu sih Siap. sebenarnya. Dok, ini ada pertanyaan berikutnya bagus nih. Ini pasti beberapa teman-teman juga mau tahu. Nah, ini dok. Benar atau enggak sih dok hipertensi itu turunan? Nah, ya ini
Jadi benar, ada faktor keturunan ya atau yang kita sebut dengan faktor genetik ya. Tapi jangan pula terlalu stres kalau misalnya punya orang tua yang atau ada keturunan darah tinggi ya. Nah, yang bisa kita lakukan itu yang lebih berpengaruh yang juga nggak kalah pentingnya yaitu pengaruh lingkungan dan pola hidup kita ya. Jadi kalau pola hidup kita nggak sehat ya, kita nggak jarang olahraga, kita makannya sembarangan, fast food, dikit-dikit fast food, ya kan, kita stres, kerja dari pagi sampai malam, terus lingkungan, ada asap rokok, ya kanan kiri rokok, rumah di kantor ada asap rokok, nah itu bisa bikin tensi kita yang tadinya normal jadi naik ya, apalagi yang ada keturunan darah tinggi, nah itu mesti dijaga gitu aja. Oke. Terus dok, ini salah satu part yang menarik sini dok. Jadi sebenarnya dok, Mm-mm. buat ngurangin darah tinggi nih biar kita tensinya oke, optimal tadi. Sebenarnya peran olahraga tuh penting nggak dok? Terus kalau penting, olahraganya nih yang bagus seperti apa sebenarnya dok? Ada rekomendasi khusus nggak buat teman-teman nih Ya, apa gitu? Berapa lama dok? mm-mm. Benar-benar dokter Islam. Jadi olahraga itu yang bagus ya itu yang aerobik ya. Aerobik ini dinamis ya dan intensitasnya sedang kayak kayak jalan cepat, jogging, sepeda atau berenang ya. Nah, jadi bukan olahraga anaerobik kayak kayak angkat besi gitu ya, strength gitu ya, bukan. Tapi lebih fokus ke aerobik. Nah, frekuensi yang direkomendasikan itu ya 5 sampai 7 kali seminggu ya. Kalau yang waktunya padat banget nggak bisa ya 3 kali masih toleransi seminggu ya. Masing-masing durasinya 30 menit ya. Dan yang bermanfaat buat jantung itu ya kita sebenarnya ada hitungannya ya. Heart rate atau denyut jantung kita eh, mencapai 85% ya dari maksimal heart rate. Jadi kalau kita ngomongin denyut jantung yang maksimal itu berbeda-beda tiap usia orang ya. Nah, kita sesuaikan dengan usianya. Misalnya usianya eh, 30 tahun ya kan. Nah, denyut jantung maksimal adalah 220 kurang umurnya. Jadi denyut jantung maksimal orang usia 30 tahun adalah 190 ya kan. Nah, target olahraga orang usia 30 ini adalah denyut jantung yang 85% dari maksimal tadi. Jadi nggak usah sampai maksimal 90 ya, tapi hanya berkisar antara 150 ya. Jadi apalagi kalau dia bertambah usia, bertambah tua ya 85%-nya itu paling hanya 130, 140 gitu. Tapi kalau dia belum bisa mencapai itu pun kita nggak bisa paksa langsung instan jadi segitu ya kan. Harus bertahap olahraganya. Jadi jangan langsung tiba-tiba sepeda, tiba-tiba atau jogging maraton, jangan ya. Pasti kaget jantungnya gitu. Oke. Dok, Begitu. ini kita pertanyaannya masih banyak, jadi saya lagi pilih-pilihin pertanyaan nih sambil Ah, kita pertanyaan lagi dulu kali ya dok ya. Nah ini ya, dok, banyak nih dok yang nanya dari tadi kan penting banget nih kita kalibrasi. Nah sebenarnya ada gambaran nggak dok untuk kalibrasi alatnya sendiri tuh gimana gitu dok? ya, jadi kalau untuk kalibrasi ya memang kita harus apa? Jadi ada kalau di rumah sakit itu ada bagian untuk kalibrasi ya kan nanti dicocokin dengan eh, kita punya standar alatnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak ngerti bisa dibawa ke tokonya untuk minta dikalibrasi ya kan karena kita nggak punya alat untuk standar untuk membandingkan tensinya ini dengan yang sebenarnya gitu. Oke, dok, ini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum dok, mau tanya, ada nggak sih dok ciri-ciri Waalaikumsalam. apabila tensi kita sedang tinggi? Jadi misalnya kita ada tanda-tanda nggak dok yang kita rasain nih, misalnya
tensi kita lagi tinggi. Gejalanya mungkin ya dok ya. Ah, benar. Jadi gejalanya ini bervariasi ya. Ada yang bisa cuman pusing kepalanya, ada yang tengkuknya pegel ya kan. Ada juga yang badannya, bahunya nggak enak, atau kalau yang udah berat gitu ya, bisa sesak nafas ya, bisa pandangannya gelap, bisa muntah-muntah. Nah itu kalau udah berat banget ya. Tapi kalau gejala awalnya kadang-kadang nggak dirasain, tapi kalau udah mulai ada gejala ya kayak ya masih ringan gitu ya, kayak pusing, kayak pegel-pegel di tengkuk, ya itu mesti mesti kita waspadai dan kita cek tensinya gitu. Dok, berikutnya nih dok. Kan tadi kita udah bahas nih Mm-mm, dok, mm-mm. lifestyle banget ya dok ya. Jadi gimana kita makan pola hidup sehat, olahraga teratur, nggak boleh stres, harus ada Bener. eh, kondisi yang happy. Nah dok, sekarang kalau memang ternyata nih dok, udah dicoba, tapi kok tensinya pada saat kontrol masih suka naik, itu kapan sih kita nih minum obat darah tinggi dok? Ya, jadi kalau misalnya yang tadi ya stage 1, stadium 1, 140 ke atas sudah diberi nasihat, diberi pola hidup yang diberi cara merubah pola hidup, tapi dalam 3 sampai 6 bulan belum ada perubahan, itu kita kasih obat, ya kan? Kita kasih obat, bisa eh, ada beberapa golongan yang bisa kita bahas di sini ya, tentunya sesuai dengan penyakit penyertanya. Misalnya dia sudah ada gangguan ginjal atau dia sudah ada riwayat stroke ya kan. Nah, itu ada lagi obatnya yang mungkin teman-teman belum belum familiar dengan istilahnya ya kan, yang kita sebut dengan ada ACE inhibitor ya, ada calcium channel blocker ya. Nah, ini agak-agak mungkin rumit ya, tapi mungkin teman-teman pernah dengar keluarganya minum amlodipin, yang kita sebut amlodipin atau captopril ya, ramipril. Nah, itulah obat-obat yang akan diberikan oleh dokternya sesuai dengan gangguan organ yang sudah terjadi atau sesuai dengan usianya gitu. Tapi kalau dia udah stadium 2 nih dokter Islam, apalagi stadium 3 ya, ya selain perubahan pola hidup, kita juga langsung berikan obat supaya tidak berkembang menjadi penyakit-penyakit yang lebih berat gitu. Oke. Dok, terus ini salah satu sebenarnya yang paling penting. Banyak orang Mm-mm, yang dia mm-mm, konsumsi obat. Karena mitosnya gini dok, mitosnya adalah minum obat darah mm-mm, tinggi, minum sekali aja, minumnya pas tensinya tinggi aja. Kalau enggak nanti ginjalnya rusak. Nah ini sebenarnya gimana dok? Kenapa ginjal bisa rusak pada orang-orang yang darah tinggi? mm-mm. Nah, Nah, ini bagus banget nih. Ini sering banget nih kita di praktek ketemu pasien ya kan. Pasien wajar ya kan, dia dikasih obat, bahan kimia, dia cemas ya kan. Udah punya darah tinggi yang bisa nambah dia cemas, terus dikasih obat yang bahan kimia lagi ya kan, dia bikin tambah cemas, dia tensinya makin naik. Nah, tapi kita harus bisa kasih tahu bahwa sebenarnya obat itu justru melindungi fungsi ginjal ya kan. Dengan tensinya diturunkan oleh obat, otomatis fungsi ginjalnya akan terlindungi. Ginjalnya tidak akan terbebani dengan tekanan-tekanan yang tinggi ya kan. Kita aja eh, misalnya kita stres ya kan di kantor ya kan, kita akan kerjanya tidak bagus ya kan, kita akan kerjanya jadi males, kita akan kerjanya buru-buru ya kan, kalau kita stres kita diomelin. Nah, ginjal juga gitu. Ginjal kalau dia mengalami tekanan darah tinggi, tekanannya tinggi di situ, dia akan kerjanya nggak efektif. Bahkan dia bisa mengalami kerusakan yang lebih awal kalau dia tekanan yang tinggi itu kita biarkan. Nah, jadi kalau diobatin, eh, harusnya pasien ya keluarganya jangan cemas gitu. Nggak perlu cemas, nggak perlu cemas karena justru obat itulah yang melindungi ginjalnya. Saya beberapa kali banyak ketemu pasien yang mohon maaf obatnya nggak rutin berobat, atau
pernah menghilang setahun 2 tahun terus datang lagi minum obat, dia akan kembali ke kita dengan fungsi ginjal yang menurun gitu. Tapi kalau misalnya dia rutin berobat, ya ini pengalaman saya aja ya gitu, ya dia fungsi ginjalnya aman-aman aja dan kita pun akan mengurangi dosis obatnya ketika tensinya udah mulai bagus, sudah mulai terkontrol, dia bisa jaga pola hidupnya, pasti obat akan kita kurangi. Jadi nggak usah khawatir dengan obat bikin ginjal rusak gitu. Sebenarnya obat darah tinggi itu yang ngelindungin ginjal kita supaya nggak rusak ya dok ya. Betul Terus dok, banget Dokter Yusuf. pertanyaan berikutnya nih dok. Kalau kita akhirnya oke kita minum obat, sebenarnya berapa lama dok? Apa harus umur hidup atau ada waktu tertentu kita bisa naikkan dosisnya atau diturunkan dok? Ya, jadi ini pertanyaan yang banyak juga nih ditanyakan ya dan bagus banget bahwa bisa nggak sih ujung-ujungnya obatnya berhenti lepas obat ya kan? Nah, sebenarnya bisa, walaupun nggak semua pasien ya, jadi jangan jangan salah paham dulu ya. Nggak semua pasien bisa, tapi pada pasien-pasien tertentu ya, dan biasanya pasien usia tua dan nggak semuanya, cuman seperempat aja pasien usia tua yang bisa dilepas obatnya, gitu ya. Nah, pasien usia tua ini waktu waktu di atas 65 ya waktu di stop obatnya tensinya sudah bagus kurang dari 120 ya dan hanya dengan single agent atau hanya dengan satu obat aja ya hanya dengan satu obat jadi itu angka harapannya untuk dia berhenti obat itu bagus banget buat pasien-pasien kayak gini gitu. Oke. Terima kasih nih dokter dari tadi nih penjelasannya. Nih harusnya teman-teman udah mulai aware sekarang sama tekanan darah tinggi dan udah tahu nih tips triknya gimana. Eh, Mm-mm. jaga tensi kita ya dok supaya tetap normal ya dok. Iya betul nih. Nah juga kita minta nih sama followernya dokter Islam ya kan untuk lebih aware ya kan untuk lebih aware pada keluarganya kepada dirinya sendiri untuk eh, gimana mengakali tekanan darah yang tinggi ya kan gimana cara mendeteksi tekanan darah dan ya kalau bisa misalnya 4 tahun lagi dokter Islam lulus jadi spesialis jantung ya kan tetap Amin. jadi followernya jangan jadi pasiennya dokter Islam ya kan itu kita nah dari sekarang nih kita bina supaya follower dokter Islam jangan jadi pasiennya tapi jadi tetap jadi followernya yang sehat semua ya kan amin ya robbal alamin. Amin. Dok, mungkin sebelum ini dok di akhir kita ada masih banyak banget dok pertanyaan ini saya coba pilih yang paling banyak tanya ya dok. Ini ada pertanyaan bagus nih dok. Hmm. Jadi dia waktu nensi pasien itu tangan kanan dan kirinya beda. Ada maknanya nggak dok kalau kita tensi kanan dan kirinya itu beda? Ya jadi ini penting banget ya untuk semua pasien atau orang yang kita lakukan pengukuran tekanan darah untuk pertama kali dilakukan itu kita harus cek dua-duanya ya tangan kanan dan kiri untuk pengukuran pertama kali kita cek ya. Yang mana yang lebih tinggi itu kita pakai sebagai patokan. Dan kemudian eh, perbedaannya itu nggak boleh lebih dari 15 mm merkuri ya. Kalau lebih dari 15 itu tandanya ada gangguan di salah satu pembuluh darahnya ya. Bisa di pembuluh darah yang di sini subclavia yang sebenarnya ada di bawah tulang selangka ya namanya subclavia ya pembuluh darahnya atau kelainan di pembuluh darah yang utama yang di dalam rongga dada ini yang kita sebut dengan aorta ya. Nah, itu bisa menyebabkan perbedaan tekanan darah lebih dari 15 mm merkuri. Oke. Dok, ini tadi dokter kan bahas dok olahraga yang salah satu paling dianjurkan adalah kita olahraga kardio nih ya dok. Nah ini ada pertanyaan Ya, nih dok. benar. Boleh nggak sih dok kita tuh latihan olahraga kardionya tiap hari?
Ya, jadi kan tadi kita udah bahas tuh frekuensinya bisa sampai 7 kali dalam seminggu ya. Jadi artinya kan tiap hari itu boleh-boleh aja ya. Eh, Asal durasinya nggak terlalu lama ya, karena kan kalau terlalu lama juga ya akan menguras energi ya kan. Jadi yang direkomendasikan itu ya durasinya 30 menit aja udah cukup gitu. Dan kalau tiap hari tentunya harus juga komitmen kita mencapai target dari heart rate yang direkomendasikan untuk kesehatan jantung itu tadi 85% dari maksimal denyut jantungnya gitu. Dok, ini sebenarnya waktunya sebentar lagi, tapi satu pertanyaan terakhir kali ya dok. Iya. Yeah. Nah, ini dok, jadi, nah ini dok, apakah orang hamil dengan tekanan darah tinggi mempengaruhi kelahiran dok? Nah, iya, benar. Jadi ini nanti akan ada sesi ya dengan Persatuan apa Dokter Kandungan Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia yang cabang Jakarta di akhir Oktober membahas tentang darah tinggi pada kehamilan. Ya. Nah, kemudian eh, apakah berbahaya? Tentunya berbahaya karena nanti bisa membuat gangguan ginjal ya, bahkan ada juga yang versi beratnya itu bisa kejang-kejang pasiennya kalau tensinya terlalu tinggi ya, bisa dia sesak napas sehingga ya proses kelahiran bayinya pun akan jadi berubah, yang tadinya mungkin bisa lahir normal ya perlu operasi gitu. Jadi dok, ini kayaknya waktu kita udah habis dok, soalnya ini Iya. durasinya udah mau selesai. Jadi kalau dari saya simpulin ya dok, jadi sebenarnya Iya. itu nggak mengerikan sebenarnya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu khawatir kalau tensinya tinggi. Jadi nggak usah panik. Semuanya bisa kita cegah dengan pemeriksaan yang rutin, kontrol ya dok dengan teratur. Betul, betul. Mulai kita Setuju banget. mulai kita jaga lifestyle kita sambil kita percayakan kita kontrol ke dokter sesuai bidangnya juga ya dok ya, yang memang capable untuk menanganinya gitu. Nah, kalau dari dok ada ini nggak dok, take home message nih buat teman-teman semua, mungkin buat keluarganya di rumah atau buat adik kakak dan orang sekitarnya mereka dok, mungkin take home message dari dokter nih apa yang penting dok? Ya, take home message-nya ya tekanan darah tinggi itu ya itu perlu diwaspadai, kita perlu lakukan deteksi dini ya kan, jangan jangan males untuk cek ke dokter ya kan. Nah, kemudian kalau sudah uh, ketemu, sudah lihat hasilnya ternyata darah tinggi, ya kita juga jangan terlalu stres dulu. Kita lihat apakah kita termasuk populasi yang bisa berbahaya mengalami komplikasi yang lebih berat lagi. Nah, itu contohnya misalnya udah ada gangguan ginjal, udah ada pembengkakan jantung. Nah, itu baru kita harus lebih waspada. Tapi kalau itu belum terjadi, kita juga jangan terlalu stres. Kita usahakan supaya darah tinggi ini bisa turun dengan usaha-usaha yang kita sebutkan tadi. Misalnya diet rendah garam, olahraga, ya, memelihara hewan peliharaan. Nah, itu dan biasanya dokter juga akan mengerti, kita nggak akan langsung kasih obat apalagi yang belum stage 2 ya, kita akan usahakan dulu gimana caranya pola hidupnya berubah supaya pasien bisa tensinya nggak tinggi dan nggak perlu dikasih obat. Jadi itu aja sih, cek berkala, dan kalau memang sudah disarankan minum obat oleh dokternya ya diikuti supaya nggak berkembang menjadi hal-hal yang lebih buruk gitu. Mudah-mudahan nih buat teman-teman, terima kasih udah join malam ini. Nanti teman-teman juga bisa follow IG-nya Perkija ya. Seperti tadi saya jelasin, Perkija adalah Perkija Dokter Spesialis Jantung ya. Dan mereka nih banyak ngadain acara-acara tentang kayak gini, seminar-seminar tentang kesehatan. Dan dalam waktu dekat ini ada tentang ini ya dok, IG Live Hyperfood ya. Ya,
hyperfood tension ya. Jadi makanan-makanan yang bikin darah tinggi akan dibahas secara detail oleh dokter ahli gizi dan ketua Perkijaya juga nanti. Nah, jadi Oh. judulnya emang agak-agak bikin ini ya, bikin penasaran ya, hyperfood tension ya. Nah, ini buat teman juga mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Jangan jadi angin lewat doang ya, Dok ya, tapi mulai diterapin di kehidupan sehari-hari, dikasih tahu Iya, orang-orang, Dok ya. ya betul. Apalagi nih satu lagi nih dokter Islam bahwa lagi zaman pandemi, zaman COVID ini ya kan, orang-orang pada takut ke dokter ya kan, pada takut ke rumah sakit ya. Alhasil tensi dia nggak minum obat, tensinya jadi naik. Nah itu kita perlu himbau, kita perlu kasih tahu bahwa ya kalau memang sudah rutin berobat, ya kontrol, ya kan? Jangan jangan takut untuk datang ke dokter untuk cek kesehatannya. Karena kalau nggak diobatin justru jadi lebih berbahaya daripada COVID itu sendiri, ya kan? Jadi itu tambahan juga nih buat teman-teman sama keluarga gitu. Iya, Masya Allah. Terima kasih nih, Dok ya. Sekali lagi, mohon Iya, maaf, sama-sama. jujur pertanyaannya ada 300, Dok. Waduh, 300 ya Allah, banyak juga ya emang. Iya, makasih. Cuman tadi sebagian udah saya pilih dari yang paling sering ke pop up yang muncul. Jadi mudah-mudahan nanti next time kita bisa bahas lagi ya. Jadi tetap nih Iya, teman-teman jangan lupa follow IG-nya Perkijaya. Dijamin nanti ada acara-acara berikutnya yang lebih menarik. Terima kasih. iya, Terima kasih iya, dokter. jangan lupa juga follow IG-nya Islam ya kan, biar jadi nambah jadi 500.000 ya kan, ini 200.000, 200.000 lagi dari follower kita ya. Amin, dok. Amin, amin, amin. Dokter, buat sekeluarga, buat semua ya dok. Sehat-sehat dok, stay safe. Amin ya Rabbal Alamin, sama-sama sehat-sehat juga buat sekeluarga. Ya dok. Teman-teman, Ya, makasih. Selamat malam. yuk.